Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainil lamah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak sekalian, para ustadz, para kiai dan juga ahlul bait. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan pada kesempatan ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid Nabi itu berarti memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah barang tentu ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kalau kita pengen mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Ya. Bersama-sama, bersama anak kita, bersama anak cucu kita, agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana dalam Islam cara mendidik anak kita, ya? Jadi anak itu merupakan amanah dan titipan bagi kita, ya. Bagaimana anak itu bisa meniru atau ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika memberikan nama kepada anak kita, yaitu dengan nama yang baik, ya. Karena sangat cintanya kita kepada Nabi Muhammad, maka kita kasih anak itu dengan Muhammad Ihsan misalnya, Muhammad siapa gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Karena nama itu termasuk doa, ya. Dan panggilan yang dianjurkan oleh Rasulullah panggilan yang baik dan mengandung doa, bukan mengandung, mohon maaf, kata-kata yang tidak baik, ya. Ya, Ahmad dipanggil Kemat kan biasanya gitu ya. Muhammad dipanggil Mamat kan itu ya. Ya, sebaiknya panggilan itu lengkap dan baik, ya. Walaupun mohon maaf anak kita nakal dan lain sebagainya, tidak boleh mengambil dengan panggilan yang selain namanya, apalagi dipanggil dengan nama binatang, ya. Woi, apa nama monyet kan, tidak boleh. Ini seperti itu, panggil dengan nama yang baik. Kemudian agar anak kita menjadi anak yang soleh, yang kedua yaitu mengenal kepribadian anak terlebih dahulu. Jadi kalau nggak ada putra tiga, Pak, ya. Itu tiap anak boten sami. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini boten sami. Nggih, panjenengan nggih ngoten pisan nggih, tidak sama. Dan memperlakukannya pun juga tidak sama. Nggih, ada yang bisa dinasihati dengan pelan, ada yang bisa dinasihati dengan agak tegas, ada yang cuma dikedipkan mata wis wedi, takut, ya, macam-macam. Oleh karena itu kita pun harus mengenal. Anak sing perasa bentak-bentak tambah ndak jalan, ya, tambah dendam kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini perbuatan angsal. Kemudian yang ketiga adalah menjadi sosok muslim yang baik. Jadi kita sebagai orang tua pun harus memberikan teladan yang baik, ya, memberikan contoh yang baik, ya. Ketika ada suara misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, suara azan, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya ketika mendengarkan suara azan? Apakah beliau nyantai, santai, tenang? Enggak.
tapi beliau bergegas bersama keluarganya, bersama istri-istrinya untuk segera menunaikan sholat, pergi ke masjid. Saking pentingnya pergi ke masjid ini sampai Rasulullah mengatakan, walaupun engkau berjalan ke masjid dengan merangkak, lakukanlah. Karena apa? Faedahnya, pahalanya sangat besar. Ya, sampai begitu Rasulullah SAW mengatakan. Jadi siapapun yang mengikuti Rasulullah adalah berusaha memaksimalkan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, mengajak anak untuk beribadah bersama. Ya. Jadi tadi saya sampaikan ketika azan, ayo ke musola. Walaupun mohon maaf anak kecil, ya, kadang masih bayi, dibawa ke masjid ke musola nggak masalah. Karena apa? Itu untuk pendidikan anak-anak kita kelak. Nih. Tidak usah dibentak walaupun ramai di musola di masjid, cuma diperingatkan biasa saja. Tetap ya biarkan. Suatu saat dia itu akan kembali ke masjid atau ke musola untuk beribadah di sana. Kalau sudah ditakut-takuti, digertak dan lain sebagainya, maka dia akan malas untuk pergi ke masjid atau ke musola. Panjenengan tahu kisahnya Rasulullah SAW ketika sholat, ya, kan sambil gendong cucunya beliau. Ya. Sambil dicengklek kalian cucunya. Ya, beliau sujudnya agak lama karena cucunya naik ke atasnya. Ya, ngoten-ngoten enggak dibentak, enggak. Memang itu tabiat anak-anak suka main, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengenalkan anak kita kepada tauhid, siapa Tuhannya. Ya. Jadi, wahai anak, sembahlah Allah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sebagaimana dalam surat Luqman juga disampaikan banyak. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, kerjakanlah yang makmur. Ya, dan cegahlah yang mungkar. Dan bersabarlah engkau terhadap musibah yang menimpa dirimu. Diajari begitu. Ya. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, mengajari anak untuk berdoa kepada Allah itu pun jangan dianjurkan. Ya, misalnya putra panjenengan minta sepeda, ya, Pak minta sepeda, ya Bapak masih belum punya uang leh, ayo kita berdoa kepada Allah agar Bapak tambah rezeki dan punya uang, kita bisa beli sepeda. Nah, itu bagus daripada Pak minta sepeda, wes kono kerja. Nah, itu buatan angsal. Jadi kita memberikan rasa positif kepada anak. Nun sewu, dulu saya waktu kecil, kita orang biasa, bukan orang berlebih, bukan orang katakanlah min, bisa dikatakan min, ya. Tapi masya Allah luar biasa, ibu saya itu walaupun dia cari sayur ke sawah untuk dijual dan lain sebagainya, tapi bilang kepada saya, Leh, saya ingin membelikan kamu mobil, Leh, saya ingin membelikan kamu sepeda motor yang bagus dan lain sebagainya. Walaupun nggak ada harta, walaupun tidak punya uang pada waktu itu, bahkan mungkin min, katakanlah begitu. Tapi rasa positif itu terbawa terus, masya Allah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa beli sepeda, bisa beli mobil, bisa beli ini dan sebagainya. Dan jumlahnya lebih, insya Allah, alhamdulillah. Karena apa? Doa dari orang tua itu walaupun tidak dikabulkan hari ini, suatu saat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, walaupun orang tua sudah nggak ada, tapi doa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan tepat pada waktunya, tepat kita membutuhkannya. Jadi ngoten. Okay. Malah dalam Al-Quran kita pun dilarang untuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hidup kok gini terus yo, kok musibah terus yo, kok gini terus yo, dan sebagainya. Ya, padahal dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi kita pun mendidik anak-anak, Pak saya kok soro ya waktu kerja ke sawah dan sebagainya, tidak balik. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, doa kepada Allah semoga Allah memberikan kemudahan kelak walaupun sekarang masih kondisi seperti ini. Jadi ngoten. Jadi Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itulah kita menganjurkan anak kita untuk meminta selalu kepada Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika minta garam, ketika butuh garam, ya Allah saya minta garam, padahal tuku di warung ya sakit. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, tidak akan bisa beli. Bahkan para sahabat itu ketika sandalnya putus copot,
niku langsung minta kepada Allah, ya Allah kula nyuwun sandal, saya minta sandal. Walaupun kita ada uang 1 juta atau 2 juta untuk beli bisa. Tapi permintaan kepada Allah niku menunjukkan kita ini hamba yang hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan anak kita kepada pendidikan yang baik. Alhamdulillah panjenengan bersyukur, kita bersyukur ada putra-putra, mungkin panjenengan masukkan ke dalam pondok pesantren yang baik agar kelak menjadi anak yang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan anak tentang Al-Qur'an. Mengajarkannya bagaimana? Ya kita pun belajar Al-Qur'an, anak putrani pun belajar Al-Qur'an, sami-sami belajar Al-Qur'an. Enggak iso ngaji, sakniki gampang. Ada HP, ada audio, kita bisa mutar ngaji tiap hari di rumah. Ngapunten. Ini sangat bagus sekali untuk menenangkan sesuatu pikiran hati kita di rumah. Dan mugi-mugi setan, jin, demit, sihir sing gak badhe dugi niku sing kate teko minggir. Lek mireng suarane pun ngaji. Dan ini menjadi sangu kita kelak di alam kubur. Di akhirat kelak juga menjadi sangu kita suara Al-Qur'an itu. Jangan sampai suara Al-Qur'an itu jauh warang bahkan tidak ada, malah suara nun sewu yang lainnya terus-terusan di rumah. Dar. Nah, jangan salahkan nun sewu ketika anak menjadi nakal, tidak mau sholat, stres dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak mengutamakan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ada anak itu ya di tangga saya itu mulai kecil sampai SMA, niku nakal, diajak sholat wangel. Ternyata apa? Ternyata habis dibacakan Al-Qur'an dan lain sebagainya, ada gangguan dalam dirinya. Dan besoknya dengan izin Allah gampang dibangunkan ketika sholat. Bangun cepet. Dan orang tuanya pun sangat bersyukur sekali, selama ini sulit, selama ini leren marah-marah ketika sholat. Ternyata habis diruqyah katakanlah, dibacakan Al-Qur'an, Allah berikan kemudahan-kemudahan di situ. Oleh karena itu di momen Maulid Nabi niki, ketika kita ingin menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW, mencintai Al-Qur'an dengan sangat. Dan insya Allah di tempat musola niki setiap hari Selasa kita berzikir kepada Allah, juga ada sedikit kita berbagi ilmu dan tausiah. Ngapunten, saya bukan seorang kiai, bukan apa, saya hanya manusia biasa, sedikit menyampaikan. Insya Allah panjenengan di sini banyak yang lebih dari saya. Jadi bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, saya jauh-jauh dari Semboro di sini dalam rangka kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Agar apa? Agar hidup kita beruntung. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, ya, nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam